Sobat Kata Cerita, like, comment, subscribe. Bab 78. Anak Uhibbu Kafilah Zaujati. Semenjak menikah, Skylar jarang keluar malam, bahkan hampir tidak pernah, terlebih sekarang istrinya sedang hamil. Dunia malamnya benar-benar ia tinggalkan karena fokusnya hanya untuk istri dan malaikat kecilnya yang masih ada di dalam perut Silva. Lelaki itu menghampiri istrinya yang sedang tidur miring. Entah kenapa dia ingin sekali dimanja oleh istrinya, mungkin karena bawaan bayi. Karena akhir-akhir ini Skylar terlihat aneh. Sayang, Sky menyentuh lengan Silva hingga gadis itu menoleh. Iya, kenapa kak? Apa kakak membutuhkan sesuatu? Bangunlah, pintanya dan gadis itu langsung bangun. Kenapa? Silva sudah mengubah posisi tidurnya menjadi duduk. Bolehkah aku tidur di pangkuanmu? Boleh dong kak, sini. Saat sudah diperbolehkan oleh istrinya, Skylar naik ke atas ranjang. Dia langsung mengambil posisi tidur di pangkuan istrinya. Silva langsung mengelus rambut suaminya dengan lembut. Sayang, kakak suka itu, bisa nggak sambil nyanyi? Pintanya. Silva nggak bisa nyanyi. Ayolah, sedikit aja kakak ingin dengar. Kenapa dia menggemaskan sekali? Batin Silva, ia terus tersenyum sambil mengelus rambut suaminya. Nyanyi apa kak? Apa aja terserah Silva. Kakak sedang tidak mood dan tidak bisa tidur. Silva menarik nafas dalam-dalam sebelum bernyanyi. Ana uhibbuka fillah. Ku mencintaimu karena Allah. Jika dia yang terbaik untukku, dekatkanlah hati kami ya Allah. Ana uhibbuka fillah. Ku mencintaimu karena Allah. Jika dia yang terbaik untukku, dekatkanlah hati kami ya Allah. Udah, Silva menyanyikannya dengan sangat lembut dan tersenyum menatap wajah suaminya. Ana uhibbuki fillah zaujati. Dek. Silva tertegun, itu pertama kalinya Sky mengucapkan Ana uhibbuki fillah terhadap Silva. Bagi Silva itu kalimat yang mudah diucapkan, namun sangat bermakna jika seseorang telah merasakannya. Saat kamu mengatakan itu, aku mulai mencari tahu apa maknanya. Mungkin artinya sederhana, kita mencintai karena robnya. Tapi aku belum paham seperti apa cinta itu. Hingga aku merasakan perasaan berbeda terhadapmu Silva. Kamu membuatku terus ingin dekat dengan Allah. Sebelum aku bersamamu, aku bahkan tidak pernah beribadah, apalagi sholat. Tapi karena aku melihat kedekatanmu kepada Robmu, entah kenapa aku sangat mencintaimu. Ungkap Sky. Jika kamu menyadari, aku sudah mencintaimu tanpa aku melihat wajahmu. Dan saat kamu pergi, aku sampai menangis dalam sujudku. Padahal sebelumnya aku enggan untuk sholat, apalagi berdoa kepada Allah. Sungguh aku takut kehilanganmu. Aku terlalu naif dan munafik jika aku bilang tidak mencintaimu. Karena pada kenyataannya hatiku selalu bergetar ketika mendengar namamu disebut oleh siapapun itu. Ungkapnya, terkekeh dia merasa aneh. Kenapa cuma karena mendengar nama Silva saja, dia merasa hatinya bergetar. Dan karena ketulusan cintamu yang terus sabar menghadapiku dan menerimaku apa adanya hingga kamu yakin bahwa aku akan menjadi imam yang baik untukmu. Aku jadi sadar bahwa cinta itu sangat indah jika kita mencintai karena Allah. Silva, apa kamu lihat dalam diriku? Padahal aku bukanlah lelaki yang taat. Aku hanya kumpulan geng motor yang sering tawuran, pemabuk, dan bahkan aku jauh dari kata taat. Imbuhnya lagi. Sky hadir dan datang menjadi suami Silva tanpa diduga. Silva awalnya menolak karena Silva sering melihat Sky membuat masalah di luar sana. Tapi Silva berpikir bahwa ini sudah ketentuan dari Allah dan Silva menerima Sky karena Allah. Mungkin memang Allah sudah mentakdirkan Sky untuk menjadi imam Silva, ungkap Silva. Dan Allah menghadirkanmu untukku agar aku lebih dekat dengannya Silva, ujar Sky. Kamu selalu mengatakan jangan mencintai makhluk Allah melebihi cinta kita kepada Allah. Dan aku berusaha untuk memahami itu, Silva. Bahkan cinta ini bukan karena nafsu, melainkan tulus karena Allah. Ungkap Sky, lalu hening. Tiba-tiba air mata Silva jatuh di pipi suaminya. Ucapan Sky membuat hatinya terenyuh. Hingga suaminya mendongak dan menatap mata istrinya. Lelaki itu langsung terbangun dan menghadap sang istri. Kamu menangis? Sky bertanya, tapi Silva tak kunjung menjawab. Hanya air mata yang menetes dan bibirnya bergetar menahan tangisannya agar tidak pecah. Hei Silva,
Kenapa kamu menangis? Sky langsung menghapus air mata istrinya. Jangan menangis. Apa aku salah ngomong? Apa ada perkataanku yang menyakitimu? Sampai kamu menangis. Silva menggeleng lembut sambil menatap mata suaminya. Enggak, jawabnya dengan suara bergetar. Lalu apa? Apa yang membuat istriku ini menangis? Silva takut jika kita tidak bisa dipertemukan di akhirat nanti. Karena yang Silva tahu bahwa lelaki soleh itu akan diberikan hadiah yang sangat indah, yaitu seorang bidadari yang cantik. Silva tidak kuat berbicara sampai dia menunduk dan menangis tersenduh hingga bahunya bergetar. Dan bidadarinya itu kamu. Jawaban Sky membuat Silva semakin menangis. Tapi Silva tidak secantik bidadari. Silva hanyalah kerikil kecil dari bumi yang kotor. Silva bukan wanita yang baik dan jauh dari kata sempurna. Apalagi dalam soal ibadah, Silva bukan pula istri yang baik. Lanjutnya lagi, hei Silva, kamu ngomong apa sih kok ngelantur gitu? Silva dengar aku. Kamu yang terbaik, bahkan kamu bisa menuntunku ke jalan Allah. Dengan penuh kesabaran menghadapiku, ujar Sky. Silva iri, Silva cemburu. Air mata mengenai kelopak mata Silva. Cemburu sama siapa? Lirih Sky. Bidadari. Jawab Silva, air matanya tumpah. Dek. Hati Sky tersentuh. Seharusnya aku yang takut karena aku bukan lelaki yang soleh. Aku juga bukan lelaki yang paham agama. Dan aku takut jika aku tidak bisa dipertemukan denganmu di surganya Allah. Sky langsung menangis dan langsung ia usap air matanya dengan cepat. Lalu ia tersenyum pada istrinya. Anak uhibbuka fillah zauji. Lirik Silva. Anak uhibbuka fillah zaujati. Jawab Sky tersenyum menatap wajah damai istrinya. Mari kita sama-sama meraih ridho Allah agar kita dipersatukan dalam surganya Allah. Ucap Skylar. Iya kak, amin. Semoga. Lalu Sky beralih menempelkan kepalanya di perut istrinya. Ia mencium perut istrinya dan mengusapnya dengan lembut. Anak ayah, sehat-sehat ya di dalam perut bunda. Ayah sayang kamu. Silva tersenyum dan mengusap lembut kepala suaminya yang menempel di perutnya. Hari ini seperti biasa, Skylar dan Silvana pergi ke kampus. Sepanjang perjalanan, Skylar terus mengajak istrinya mengobrol. Sayang, gimana studi kamu di Tata Boga? Apa kamu punya teman dekat di sana? Semuanya dekat, responnya. Syukurlah. Kamu jangan dekat-dekat sama cowok ya? Iya, ada juga kakak jangan dekat-dekat sama cewek lain. Fakultas teknik itu kebanyakan cowok sayang. Kamu tidak perlu khawatir. Benarkah? Iya. Tapi kan bisa aja ada cewek yang naksir sama kakak dari fakultas lain. Kakak tidak peduli dengan perasaan mereka, karena yang terpenting itu adalah perasaan kamu. Tapi tidak menutup kemungkinan cewek lain akan mendekati kakak kan? Secara kakak kan ganteng dan keren. Tidak menutup kemungkinan kalau cewek-cewek di universitas ini naksir sama kakak. Imbuhnya membuat Sky tersenyum karena tidak biasanya Silva posesif seperti ini. Silva percaya sama kakak kan? Iya. Berarti Silva tidak perlu khawatir. Silva hanya takut dan tidak ingin ada cewek lain yang mendekati kakak. Sky tidak merespon, dia hanya menggenggam tangan istrinya sembari melempar senyum ke arah istrinya. Dalam hatinya Skylar sangat bahagia karena istrinya takut jika dia didekati wanita lain. Karena itu berarti Silvana sedang cemburu. Karena keasikan ngobrol, tidak terasa mereka sudah sampai di depan kampus. Sebelum ke Fakultas Teknik, Skylar mengantar Silva terlebih dahulu menuju ke Fakultas Tata Boga. Udah kak, sampai sini aja. Sky tak menjawab, dia malah terdiam cukup lama dan terus menatap wajah istrinya. Kenapa liatin Silva kayak gitu? Gak apa-apa, aku sedang mengisi daya. Daya apa? Tanya Silva polos. Daya semangat, biar aku semangat belajarnya. Goda Sky tersenyum. Sky, rengek Silva malu sendiri sambil tersenyum. Oke, full. Daya terisi penuh, aku pergi ya. Sky tersenyum pada istrinya. Iya. Namun baru saja Sky melangkah, dia berbalik lagi ke arah istrinya. Kenapa balik lagi? Dayanya menurun. Tanya Silva polos membuat Sky terkekeh. Tawa Sky. Bukan, tapi ini. Sky mengulurkan tangannya di hadapan Silva. Oh iya, Silva lupa salim. Silva langsung mencium telapak tangan Sky. Satu lagi. Apa itu kak? Tanya Silva dan Sky menunjuk pipinya mengkode agar Silva menciumnya. Gak mau kan ini di kampus. Tolak Silva dan Sky langsung celingukan. Gak ada orang. Gak mau, takut ada yang lihat. Tolak Silva lagi. Ya udah ya, Silva masuk dulu.
pamitnya akan berbalik. 1, 2, 3, cup. Sky mencium pipi Silva yang terhalang cadar. Dek. Jantung Silva berdetak lebih cepat dan aksi Sky mampu membuatnya terpaku di tempatnya. Silva diam 1000 bahasa. Dia menatap punggung suaminya yang berjalan jauh. Silva memegangi pipinya lalu tersenyum. Sky, kamu? Silva terus saja tersenyum. Di jam istirahat, Silva sedang berjalan bersama teman barunya menuju ke kantin. Kita ke beranda kafe aja, Silva. Kebetulan di sana dikelola oleh mahasiswa tatap muka, usul Nila. Benarkah? Iya, ayo kita ke sana. Keduanya duduk dan mulai memesan minuman. Silva, aku pengen deh punya kafe sendiri. Terus kafenya buat nongkrong, kayaknya seru gitu. Ungkap Nila. Keinginanmu sangat bagus, Nila. Semoga Allah segera mewujudkannya. Amin. Tapi bagaimana cara memulainya? Aku bingung. Minuman yang mereka pesan sudah datang dan mereka mulai meminumnya. Kamu sudah ada resep menunya? Minuman atau makanan apa yang akan kamu adakan di kafe kamu? Tanya Silva sambil mengaduk minuman cappuccino dengan sedotan. Aku ingin mengelola kafe dengan menu berbagai minuman, seperti kopi dan yang lainnya. Iya, kayaknya itu enak buat nongkrong. Nah iya, rencananya pengen kayak gitu. Mereka meminum minumannya. Nila terus memperhatikan cara Silva meminum dengan hati-hati sambil membuka cadarnya sedikit. Silva, iya Nila. Kamu gak kerepotan apa pakai cadar? Enggak Nila, aku sudah biasa. Aku kagum sama kamu. Kagumnya? Karena aku baru pakai hijab ini saja sudah gerah, tapi kamu malah pakai cadar. Ujar Nila yang memakai hijab berwarna biru muda. Aku sudah biasa memakai cadar, jadi aku terbiasa. Jawabnya tersenyum dan dibalas senyuman oleh Nila. Oh iya Silva, aku sedang mencari pekerjaan. Kalau kamu ada rekomendasi atau ada lowongan, kasih tahu aku ya. Aku mau cari pekerjaan karena aku butuh uang tambahan. Ya lumayan aja buat bayar kuliah. Pintanya, kamu sedang mencari pekerjaan? Iya. Nila, aku ada lowongan buat kamu. Kebetulan di resto ini sedang membutuhkan lowongan. Silva merekomendasikan Flower Resto. Mungkin itu akan membantu temannya. Benarkah? Coba aku lihat. Kamu tinggal klik aja di linknya atau enggak kamu hubungi nomor ini. Silva menunjukkan di handphonenya. Ah iya benar. Aku akan coba Silva. Thanks ya. Iya sama-sama. Tidak lama kemudian ada suara keributan dari teras cafe karena suaranya sangat keras hingga terdengar oleh Silva dan Nila. Itu ada apa? Tanya Silva. Jangan-jangan ada yang ribut. Kita lihat yuk. Ajak Nila. Tapi Nila, udah ayo. Paksa Nila menarik tangan Silva. Sesampainya di kerumunan itu, Silva melihat Skylar sedang diperebutkan para mahasiswi di sana. Ya ampun, kamu gemesin banget sih. Wanita yang memakai alma mater hijau dengan rambutnya dikerai panjang. Selengan, dia mencubit pipi Skylar. Skylar tidak nyaman dengan perlakuan mereka. Dia terus berusaha melarikan diri dari kumpulan wanita itu. Lihat deh, tangannya ada tatonya. Oh, gemas. Wanita berambut sebahu itu menangkup wajah Skylar yang tampan. Kamu bantuin aku yuk, pinta siswi berambut panjang. Temenin aku makan aja, aku traktir deh. Pinta lagi siswi berambut sebahu. Nggak bisa, dia harus sama gue dulu, kata yang lain. Nggak bisa gitu dong, orang aku dulu yang bawa dia ke sini. Para mahasiswa itu saling tarik-menarik tangan Sky membuat Sky tidak nyaman. Aduh, gimana sih ini? Batin Sky. Stop, stop. Ucap Sky berusaha menyudahi keributan para wanita itu. Namun suaranya kalah karena jumlah mereka yang banyak. Skylar terus mencoba menepis tekanan mereka berkali-kali. Si baby Sky itu terlihat frustasi karena suara mereka dan sikap mereka yang barbar. Hingga mata lelaki itu menangkap keberadaan istrinya. Silva, gumam Sky masih mencoba melepaskan diri. Woi berhenti! Ucap Sky namun para wanita itu kekeh masih memperebutkan Skylar. Hingga ia melihat Silva berlalu dari sana. Silva mau kemana? Tanya Nila, namun Silva tidak menjawab. Berhenti! Bentak Sky saat melihat Silva pergi dari sana, membuat para wanita itu tersentak dan melepaskan cekalan mereka. Skylar berlari mengejar istrinya yang terus berjalan menyusuri koridor kampus. Silva, panggilnya. Silva, Sky meraih tangan Silva hingga Silva menghentikan langkahnya. Ya, aku bisa jelasin yang tadi. Skylar sambil mengatur nafasnya. Gak perlu, tekan Sky. Jadi tadi itu aku mau nyamperin kamu ke sini. Pas di jalan ketemu mereka, terus aku ditarik sampai kafe. Terang Sky. Iya Silva tahu. Kamu jangan marah ya. Enggak kok.
Silva masih bersikap tenang. Jadi kamu gak marah? Enggak. Aku senang dengarnya. Ya udah Kak Silva masuk ke kelas ya. Pamitnya. Tunggu Silva. Sky menahan tangan Silva. Ada apa Kak? Katanya gak marah, tapi kok langsung masuk? Silva pengen duduk aja. Ya udah aku temenin. Skylar menemani Silva duduk di dalam kelasnya. Ia menarik kursi dan duduk di samping Silva. Keduanya sama-sama terdiam namun Silva tersentak saat merasakan sesuatu di perutnya. Ternyata tangan Skylar menelusup di perutnya dan mengelus dengan lembut. Silva menundukkan pandangannya ke perut. Anak ayah udah makan belum? Sama bunda juga, bunda udah makan. Tanyanya tanpa menoleh, hanya tangannya saja yang terus mengelus perut istrinya, namun tak ada jawaban. Kok diam aja? Kata Skylar menatap ke bawah perut lalu beralih menatap istrinya. Udah, jawab Silva. Benar? Silva tak menjawab, dia hanya mengangguk. Anak ayah makan yang banyak ya, biar cepat gede. Ucapnya tersenyum. Silva, panggil Nila dari ambang pintu. Ya ampun, aku nyariin kamu tadi. Aku pikir kamu balik lagi ke kafe, ternyata di sini. Imbuhnya. Nila menatap Silva dan Skylar dengan bingung. Loh, itu kan yang tadi di kafe, yang direbutin para mahasiswi tadi kan? Skylar dan Silva hanya saling melempar pandangan. Silva langsung menepis tangan Sky yang masih di perut Silva dengan lembut. Sky menoleh saat tangannya ditepis. Kok kalian diem aja? Ya udah aku balik ya. Pamit Sky menatap Silva dan Silva mengangguk. Lalu Silva mengirim chat ke Skylar saat lelaki itu sudah keluar dari kelasnya. Drrrt. Sky langsung mengecek handphonenya, My Wife. Gumam Sky saat melihat notif di layar HP-nya itu adalah istrinya. Lalu ia membuka chatnya. Cemburu. Hanya kata itu yang Silva kirim dan Sky mengerti. Lelaki itu tersenyum lebar saat melihat chat dari istrinya. Dia masukkan lagi handphonenya di saku celananya dan pergi dari sana. Sementara di Fakultas Manajemen, Alvin tampak mengangkat telepon dari adiknya, yaitu Alisa. Ada apa, Sah? Kak, tolongin Alisa. Kamu kenapa? Ada orang jahat kah, dia mau melukai Bulea? Aduh, Alisa membuat Alvin cemas. Sekarang kamu sama Bulea di mana? Di rumah Bulea. Ya udah, kakak segera ke sana. Alvin langsung berlari menuju ke parkiran dan melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Dia benar-benar sangat mengkhawatirkan adiknya, terlebih juga Bulea. Dia membawa motornya dengan ngebut sampai menyalip pengendara lain berkali-kali dan melesat secepat kilat. Hingga beberapa menit kemudian dia telah sampai di rumah Bulea. Dia melihat ada sebuah mobil sport berwarna hitam di depan rumah Bulea. Prang! Suara barang-barang yang dilempar terdengar jelas dari dalam rumah. Bulea? Gumam Alvin. Alvin segera masuk ke dalam rumah dan memperhatikan Lea yang rahangnya sedang dicengkram oleh Ryan. Sontak saja Alvin langsung menarik bahu Ryan dan memukulnya dengan sangat keras. Buk! Ryan terhuyung dan memegangi sudut bibirnya yang terasa sakit. Brengsek! Ryan membalas Alvin dengan memukulnya balik. Buk! Ryan memukul di bagian rahang Alvin hingga Alvin terhuyung dan Alvin kembali menghajar Ryan. Ia menendang perut Ryan hingga Ryan tersungkur ke lantai. Belum sampai di situ, Alvin juga langsung mengunci tubuh Ryan yang terbaring di lantai dan memukul rahangnya bertubi-tubi. Buk, buk, buk. Jangan pernah kasar sama cewek termasuk Lea. Tekan Alvin dengan penuh amarah. Buk. Ia memukul di bagian hidungnya hingga mengeluarkan darah. Alvin benar-benar dikuasai amarah saat melihat memar di sudut bibir Lea. Sementara Lea memeluk Alisa dengan takut-takut sembari menangis. Bu Lea, Alisa takut. Keluh Alisa memeluk erat tubuh Lea. Esa jangan takut ya, ada ibu. Buk. Pukulan terakhir Alvin mendarat di pelipis Ryan, hingga Ryan tak berdaya karena terus-menerus dihajar oleh Alvin. Alvin langsung menghampiri Lea dan Alisa. Melihat Lea ketakutan, Alvin langsung membawa Lea ke dekapannya dan menarik Alisa ke dekapannya juga. Lea menangis sesenggukan di bahu Alvin. Ryan bangkit dan meringis kesakitan sambil menatap tajam ke arah Lea dan juga Alvin. Awas lo ya. Dan kamu Lea, ingat tawaran gue tadi. Kalau enggak, kamu akan tahu akibatnya. Ajam Ryan. Lea semakin menangis dan setelah beberapa saat ia mendongak dan melihat wajah Alvin yang memar. Al, wajah kamu memar. Isakan kecil masih terdengar di mulut Lea. Gak apa-apa bu, biar aku obatin ya. Kamu duduk dulu di sini. Lea mengambil kotak obat untuk Alvin. Alvin dan Lea duduk berhadapan sesekali. Alvin menatap mata Bu Lea dan langsung menundukkan pandangannya karena tidak bisa lama-lama menatap mata wanita yang ia cintai.
Lea meraih wajah Alvin. Ia sentuh dagunya membuat Alvin terdiam 1000 bahasa. Aku obatin dulu ya. Alvin hanya mengangguk. Alvin berdesis kesakitan saat Lea mengolesi lukanya dengan obat merah. Sakit ya? Sedikit. Maaf ya Al, gara-gara aku kamu jadi luka. Gak apa-apa, ini bukan salah Bu Lea kok. Alvin memberanikan diri menatap wajah Lea dan ada yang menyita perhatiannya yaitu memar di sudut bibir Lea. Ini kenapa? Tanya Alvin ingin menyentuh wajah Lea namun ia tahan. Maaf, ia menarik tangannya lagi tidak jadi menyentuh luka memar pada Lea. Bu Lea dipukul sama orang jahat tadi kak. Aduh Alisa, apa itu benar Bu? Iya Al. Jawaban Lea membuat Alvin geram. Tangannya mengepal ia seperti menahan dendam pada Rian. Biar aku, Alvin hendak berdiri ingin menyusul Rian namun dicegah oleh Lea. Udah Al gak usah. Emangnya kenapa sih Bu? Kenapa dia menyakitin ibu? Panjang ceritanya Al. Dan tadi dia ngancam ibu apa? Sudahlah Al, itu gak penting. Jawaban Lea tidak seperti yang Alvin harapkan. Lelaki itu langsung memalingkan wajahnya ke samping. Orang jahat tadi maksa Bu Lea buat nikah, tapi Bu Lea gak mau. Terus dia ngancam akan ambil rumah ini dari Bu Lea. Aduh Alisa, dia anak SMP jadi dia tahu dan cukup mengerti. Kenapa Bu? Sebenarnya ayah punya hutang sama keluarga Rian. Awalnya mereka membantu perusahaan ayah yang hampir bangkrut dengan meminjamkan uang. Tapi perusahaan ayah bermasalah. Ayah kena tipu dan modal dari keluarga Rian habis. Tapi Rian malah memanfaatkan semua ini untuk mengancamku agar aku mau nikah sama dia. Padahal aku gak mau. Dia tukang selingkuh, dia juga kasar, aku gak suka. Ungkap Lea. Terus Rian mengancam akan mengambil rumah ini. Tanya Alvin. Ya, dan aku gak mau karena rumah ini banyak kenangannya dan pasti ayah juga gak mau. Ujarnya. Berapa hutangnya? 10 M. Keluarga kita mana bisa membayar sebesar itu terlebih dalam kondisi seperti ini. Alvin terdiam seperti memikirkan sesuatu. Al, apa ada pekerjaan untukku? Jika ada aku mau, karena aku butuh banyak uang untuk membayar hutang pada keluarga Rian. Ya, kalau ada cara lain, aku gak perlu menikah dengan Rian kan? Pinta, Bu Lea dan Alvin tersenyum. Ada Bu? Apa itu? Alvin tersenyum seperti mempunyai suatu rencana yang bagus. Bersambung. Sore ini seperti biasa Silva datang ke resto. Padahal Sky sudah melarangnya karena melihat kondisi Silva yang sedang hamil. Si baby Sky itu terlalu sayang sama istri hingga dia tidak ingin istrinya terlihat lelah. Siska, Silva, ada apa? Apa kamu perlu sesuatu? Enggak Siska, aku cuma mau nanya, kamu kuliah di mana? Aku kuliah di UI, ambil jurusan sastra. Oh, pasti kamu ingin menjadi penulis seperti yang pernah kamu bilang pas masih SMA. Iya Silva, kamu masih inget aja. Masih inget dong. Senyum mereka pada keduanya namun Silva teringat dengan Livi. Gimana ya kabar Livi? Livi udah pindah ke Korea Selatan ikut sama dedinya. Ungkap Siska. Aku belum ketemu dia sebelum dia pergi. Ujar Silva. Kita pasti akan ketemu lagi kok sama Livi. Siska tersenyum. Ya walaupun gak tahu kapan. Mungkin aku udah punya anak dulu. Tawa Siska membuat lelucon. Bagi Silva bagaimanapun Livi adalah sahabat baiknya. Orang pertama yang mau menjadi temannya saat pertama masuk Pelita Bangsa. Livi juga sahabat yang selalu membelanya dari banyaknya siswa-siswi yang menghinanya waktu di sekolah. Dan Silva harap hubungan persahabatannya akan tetap membaik sampai kapanpun. Non Silva, panggil salah satu pelayan. Ya, ada yang pesan bubur ayam tapi minta delivery. Ujarnya. Siapa? Yang waktu itu pesan bubur ayam non. Ini alamatnya non. Tapi orang itu maunya non Silva yang nganterin. Kok gitu? Suruh kurir resto aja. Tapi dia nggak mau non. Maunya non Silva yang nganterin. Kok gitu sih? Ya udah kamu jangan konfirmasi dulu ya. Soalnya aku mau bilang dulu sama suami aku. Baik non. Silva menelpon Sky karena Sky masih ada tugas kampus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa sayang? Kamu nggak apa-apa? Tanya Sky. Nggak apa-apa kak. Kakak suka lebay deh. Silva tersenyum gemas. Iya, sekarang ada apa? Cuma mau minta izin. Silva mau nganterin pesanan makanan kak, boleh nggak? Loh, emang pegawai yang biasa delivery kemana? Ada, tapi orang itu maunya Silva yang nganterin. Jangan sayang. Bener. Iya jangan, kakak punya firasat nggak baik. Ungkapnya. Langsung aja. Serius? Ya udah, Silva nggak jadi pergi. Anak pintar. Puji Skylar. Kakak kapan pulang?
Kenapa? Kangen? Cih, respon Silva. Tawa Sky. Sebentar lagi juga pulang. Nanti kakak ke resto ya. Iya kak. Ya udah, kakak tutup ya teleponnya. Soalnya masih ada tugas. Iya kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena tidak mendapatkan izin dari suaminya, Silva pun membatalkan pesanan itu. Dia juga berpikir ada yang aneh karena customer kali ini memintanya langsung untuk mengantarkan makanan. Padahal banyak pegawai resto yang biasa mengantarkan makanan. Batalin aja ya, bilang aku sedang sibuk. Baik, Non. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa, sobat.